怎么有一片裸男？和他们拼了！这3位长老出手灭了他们，都当我天火宗是软柿子吗？天火宗弟子，随我杀！这些裸男是陨星宗的，那夜雨那小子人呢？ Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Masih santuy kah hari ini? Jangan lupa ngopi ya sob, biar nggak panik. Oke sob. Nah kali ini Mimin akan menemani kegabutan kalian nih dengan melanjutkan video review film Donghua dari Tubu Xiaoyao. Video ini adalah part 9 ya sob. Untuk part lainnya, linknya ada di deskripsi. Oke lah sob, tanpa berlama-lama, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi!还是让大师兄来领导这次行动吧。觉得你的领导力比不上大师兄。我说到做到。好了。Liang Bufang pun melerai kemarahan Yeyu. Ia juga memberitahu bahwa di tempat itu cocok untuk dijadikan tempat kemah. Yeyu pun membuat tempat untuk latihan dan meningkatkan kekuatan. 这里的灵境浓度上升了好多，剑士的效果好神奇。这是地象手段。大家先安心修行，增强实力。我走西边峡谷，你走南边沼泽地。 Yeyu mengajak Liang Bufang untuk membentuk sebuah tim untuk menyelidiki tempat itu. Mereka berdua akan bertindak secara berpisah. Du Jixi akan ikut dengan Yeyu. Namun Yuan Xin dan juga si Jingyi malah ikut bersama Liang Bufang. Yeyu pun mengambil kesempatan karena ia adalah pemimpin di sana. Ia mengajak si Jingyi untuk bergabung dengan timnya. Namun sayangnya ia tidak mau bergabung dengan Yeyu. Yeyu pun memaksa si Jingyi untuk terus bergabung dengannya. Si Jingyi selalu menolaknya dan lagi-lagi Yeyu memaksanya dan ia mengancam si Jingyi jika tidak mau ikut dengannya, maka ia disuruh tinggal di tenda itu. Liang Bufang pun akhirnya mengalah. Ia memerintahkan si Jingyi beserta Yuan Xing untuk ikut saja dengan kelompok Yeyu. Dengan itu, tentu saja ia protes menolak permintaan dari Liang Bufang. Namun, Liang Bufang memberi pengertian untuk membantunya menjaga si Jingyi. Kemudian, mereka pun berangkat menyelidikinya.就是啊，早知道还不如跟着梁师兄，影子都没见到，追个毛啊！大家注意周围的情况。停！ 前面有情况，拿到东西却无福消受。 Saat mereka sedang menyelidiki tempat itu, ia melihat sekte Tianhe yang sedang dihadang oleh sekte Yunxing untuk merebut akar rohyan. Terlihat di sana sekte Tianhe menawarkan sebuah negosiasi dan mereka akan menyerahkan akar rohyan dengan satu syarat nih. Namun sekte Tianhe akan memberikan syarat itu jika sekte Yunxing tidak menyerang mereka. Kemudian, sekte Tianhe akan merundingkan syarat itu. Yeyu dan kawan-kawan mengamati kejadian itu dari atas pohon dan menunggu situasi yang pas untuk merebut akar rohyan itu. Ketika Yeyu memperhatikan negosiasi itu, ia menyadari bahwa negosiasi itu adalah trik sekte Tianhe untuk mengulur waktu karena akan ada bala bantuan yang datang membantunya. Yeyu pun mengacaukan rencana sekte Tianhe dengan menyerang sekte Yunxing
agar dikira itu adalah perbuatan dari sekte Tianhe. Pertarungan pun terjadi nih. 喂，刚刚那招是谁打的？保护好吴根业，好趁机偷袭。我又不傻，下去。好强的战绩，速度也很快。这个陨星宗的家伙，在我 Saat mereka sedang mengawasi pertarungan, tiba-tiba mereka diserang sekte Tianhe dari belakang. Mereka pun ikut bertarung dengan sekte Tianhe. 你们天火宗。 是你，那个杀了杀了这个人，虚弱变。我可恶，这帮一多欺。 Sekte Tianhe menyadari itu adalah Yeyu, yaitu orang yang membunuh tuan muda kedua dari sekte Tianhe. Mereka pun menyerang Yeyu untuk membunuhnya, karena jika mereka berhasil membunuh Yeyu, maka mereka akan mendapatkan banyak hadiah. Yeyu pun berlari dan ia pun dikejar oleh sekte Tianhe, sehingga meninggalkan orang yang membawa akar rohyan sendirian. Du Jishi dan yang lainnya segera menyerang orang itu dan merampas akar rohyannya. 你们想干什么？别过来！交出吴根业，我可以保证不打你脸。吴根业在你那里，对吧？别打了！ Saat berada di suatu tempat, terdapat banyak formasi di sana, dan itu kesempatan Yeyu untuk menyerang orang-orang sekte Tianhe. Sekte Tianhe pun sangat bersemangat dan secara bersama-sama saling menyerang Yeyu. 杀我，下辈子。阵势被激活，躲不掉了。我做的援兵也赶到了。终于找到你了。又来！别废话了，他们追来了。 Yeyu dan kelompoknya pun saling bertemu nih. Namun, bala bantuan dari sekte Tianhe datang untuk merebut kembali akar rohyan itu. Yeyu dan kelompoknya melarikan diri. Namun, karena dirasa itu tidak akan selesai-selesai, maka Yeyu memiliki ide. Dengan dirinya digunakan sebagai umpan untuk menahan orang-orang yang akan merebut akar rohyan itu. Karena semakin banyak bala bantuan yang datang, Yeyu memerintahkan untuk kelompoknya berlari menyelamatkan akar rohyan itu. Sementara ia akan berusaha menahan orang-orang itu. 不好，这是秘境里的阵势，都去死吧！ 千万不能辜负夜雨的期望。 Karena terdengar ledakan yang sangat keras, Si Jingyi dan yang lainnya mengira kalau Yeyu sudah tewas, diserang oleh orang-orang sekte Tianhe. Di sisi lain, ternyata Yeyu masih hidup. Ia bersembunyi di bawah bebatuan. Sekte Tianhe mulai menyusuri tempat itu untuk menemukan keberadaan Yeyu. Namun setelah diperiksa, mereka tidak menemukan Yeyu di sana. Dengan kekesalan dan kekecewaan karena tidak menemukan Yeyu, mereka pun kembali ke tempat mereka masing-masing. Dan malangnya Yeyu, saat ia akan kembali, ia malah tersandung dan jatuh ke dasar tebing itu. Lalu kesialan itu berubah menjadi keberuntungan nih bagi dirinya. Karena di bawah sana, ia menemukan banyak sekali rumput rohyan. Di sisi lain memperlihatkan Du Jishi dan yang lainnya. Ia beranggapan bahwa Yeyu
telah mati diserang oleh Sekte Tianhu. Lalu secara tiba-tiba nih, muncul Ye Yu dari atas pohon. Setelah berbincang-bincang, mereka pun berencana untuk mengumpulkan rumput rohyan yang ditemukan oleh Ye Yu di suatu tempat tadi. Karena Sekte Tianhu masih berkeliaran di tempat itu, Ye Yu memiliki sebuah rencana dengan dirinya, Xi Jingyi, dan Yuan Xin sebagai penarik perhatian Sekte Tianhu, dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk mengumpulkan rumput rohyan. Mereka pun memulai aksinya. Ye Yu mulai mengompori Sekte Tianhu dengan menantang mereka semua untuk membunuh Ye Yu. Tuan muda pertama menyadari bahwa itu adalah sebuah jebakan, mengingat Ye Yu orangnya sangat licik. Ia menahan orang-orangnya saat ingin menyerang Ye Yu, karena mereka tidak segera menyerang Ye Yu. Kemudian Ye Yu menyinggung kalau ia telah merebut wanita yang diinginkan Sekte Tianhu, dan ia telah membunuh tuan muda keduanya. Karena itu, tuan muda pertama tidak mampu menahan amarahnya, dan kemudian menyuruh orang-orangnya untuk membunuh Ye Yu. Di sisi lain, terlihat Yuan Xin yang memakai seragam dari Sekte Tianhu. Ia menghampiri Sekte Yunxing yang sedang mandi. Kemudian Yuan Xin mengambil pakaian mereka. Namun ia dipergoki oleh salah satu anggota Sekte Yunxing. Ia mengira bahwa yang mengambil baju-bajunya itu adalah Sekte Tianhu. Sekte Yunxing pun mengejar Yuan Xin. Yuan Xin malah melempar pakaian mereka dan bahkan membakarnya juga nih. Hal itu pun membuat Sekte Yunxing semakin marah padanya. Akhirnya Ye Yu dan Yuan Xin saling bertabrakan dari arah yang berlawanan. Mereka berdua pun bersembunyi di balik semak-semak. Ternyata di sini Xi Jingyi bertugas menaruh batu roh dan memposisikannya di tempat yang Ye Yu minta nih. Saat kedua sekte datang, Ye Yu mulai mengaktifkan formasi yang memunculkan ledakan di bawah formasi itu. Taktik adu domba yang dilakukan Ye Yu pun berhasil nih, sehingga terjadi pertempuran di sana. 是铁火宗的部队，这果然是他们的阴谋。怎么有一片裸男和他们拼了？这三位长老出手灭了他们，都当我天火宗是软柿子吗？天火宗弟子，随我杀！这些裸男是陨星宗的。 那夜雨那小子人呢？